tempat tidurnya itu istilahnya namanya dormit ya, dormitorium tempat tidur. Itu tingginya kurang lebih 3,5 meter, 4 meter, tinggi banget. Jadi ketika saya buka mata gitu, terus aduh kok mesti kok jam segini gitu. Terus saya coba merem, saya coba tutup mata sambil coba tetap tidur. Tiba-tiba tuh di atas tuh ada kayak bayangan hitam gitu. Nah, aku cerita lucu lagi karena di MP tadi kan kita cerita yang mistis-mistis tuh, yang serem-serem kan. Nah, kadang-kadang kalau kita kebelet kencing itu kan ditahan. Kalau enggak kan mau nggak mau kita jadi keluar dari dormit, harus ngelewatin pohon matoa yang kunjrit lihat tadi. Terus habis itu ngelewatin yang serem-serem lah pokoknya lah. Sampai akhirnya kamar mandi aja sebenarnya kita ada 1 atau 2 kamar mandi yang di pojok yang katanya serem gitu kan. Nah, lucu nih, aku pas kayak gini nguyuh mau kencing kan. Nah, jadi ada urinor tuh 2 jejeran kan. Nah, ini ada siapa nggak tahu lagi kencing di sini. Nah, aku kan juga ya sudahlah, ngapain nyapa juga kan. Aku kencing di sebelahnya. Aku nggak tahu kenapa, mungkin orang ini ngiranya apaan nih kok tahu-tahu ada suara kencing di sebelah nih. Dikiranya setan kali ya. Mungkin ngiranya deh iki aku setan. Lah aku kayak tengah-tengah nguyuh santai ngono kae. Sebelahku ki mlayu. Terus Gede. Ya aku bingung lho. Iki ngopo ya? Tapi aku lali kuwi sapa. oh kamu nggak tahu? Lupa itu siapa, tapi teman satu angkatan. Jadi ada yang tahu-tahu ngicir aja lari gitu. Lari kenceng jadi dikiranya setan. Oke. Wih, terus ceritanya si Berto ngerti dah? Enggak. Nah ini bukan ceritaku ya, tapi ini salah satu cerita yang epic juga sih. Jadi Berto itu ceritanya setiap pagi sama kayak kami, kebangun jam 3 pagi. Jam 3 pagi kebangun. Habis itu dia parahnya adalah dia kebelet berak. Terus? Ya kan? Saya lucu. Nah, jadi ini orang ya udah kamar mandi ya kan. Habis itu pokoknya biasa lah, pokoknya sampai hari ketiga atau keempat. Oh, dia itu biasa bangun jam 3 sampai terulang lagi ke yang ketiga atau keempat kali. Nah, akhirnya yang terakhir ini dia kebelet berak nih. Karena dia mulai terbiasa dengan bangun pagi, dia berak aja tuh. Meskipun takut ya kan. Meskipun takut dia tetap berak tuh. Akhirnya dia berak, dia menikmati kesendiriannya dia ya kan. Nah, tahu-tahu hal yang ditakutkan dia terjadi. Ada suara kucuran air, keran dinyalain tuh. Kan kita kencengan kerannya, drrrr, gitu kan. Ada suara kletak gitu kan. Nah, lucunya adalah dia itu lagi tengah-tengahnya itu kotorannya dia ya. Nya dia tuh baru yang panjang, terus ya enggak itu yang enggak keputus-putus lah. Dia kan takut, dia bingung tuh. Tak pedot wae iki gitu tuh. Mati pedot kayak iso gitu. Iki wis udah keringet dingin itu dia. Akhirnya dia bingung kan. Oke, akhirnya dia cebok ya. Akhirnya dia cebok. Habis itu dia beranikan diri untuk buka kan, sambil berdoa tuh dia jambi berdoa lah. Berdoa biar ngilangin takutannya dia. Terus Pas dibuka, set, ana si Kintel. Takon dong Berto. Tel, ngopo kowe? Ya ngene ngurepke keran. Terus si Kintel nanya, "Lah ngopo? Iki jam 5, Des." "Kowe ora tangi yo piye? Adus." Jadi dikiranya dia jam 3, ternyata itu udah jam 5. Dan ketakutannya dia tuh dia bilang gini, "Aku sio-sio wedi, jebule ora serem kok." Epic sih kayak kok sih. Kalau pengalamanku tuh mungkin Konrad inget ya. Jadi gini. Setiap burung. Jadi setiap kalau di kami itu ada suatu budaya. Jadi kalau misalnya main ke angkatan lain tuh kita harus menyapa gitu ya, menyapa, kemudian menaruh hormat gitu ya, misi mas gitu. Itu menjadi budaya yang bagus mungkin. Di satu sisi bagus, tapi
karena dulu juga pernah ada yang kayak di pelonco-pelonco, aku nggak setuju sih, tapi angkatan peloncoan, tapi di angkatanku tuh udah mulai nggak ada gitu. Jadi cuman kayak kula nuwun gitu loh. Nah suatu kali aku sama Konrad, aku nggak tahu tuh lagi kegiatan apa ya. Baca koran. Enggak, awalnya tuh kita habis ngapain ya, Mbak? Makan siang di jadi kita makan siang. Soalnya di sana ada koran bola. Terus ada intisari juga. Jadi kita makan siang kan. Jadi kalau MP itu ada refter kecil, refter sendiri untuk angkatan kami. Kalau untuk yang kelas 1 2 3 itu ada refter besar yang semua kelas 1 2 dan 3 itu bareng makan siang. Nah, suatu kali kami makan siang di refter kecil kami. Setelah makan terus aku iseng sama si Konrad, si Oni. Bah, bulan yo ning loro maca majalah. Di tempat kami majalahnya baru diambil malam. Baru malamnya yang ngambil aja Romo. Tadi itu ada tablet bola sama intisari baru terbit, jadi kami nggak sabar untuk baca. Nah, itu terus habis makan siang terus kita ngelewatin di Medan MM2 tuh. Nah, cari mati. Tempatnya itu ada di depan Romo, di depan kamar Romo ya. Kamar Romo Prio, ada kolam ikannya. Nah, terus kita duduk, ada Romonya ya? Ada nggak sih? Nggak ada nih. Oh no. Ada ya? Ada. Oh nggak ada. Jadi Romonya di dalam. Terus kita duduk gitu kan, baca sebelahan sama Konrad nih, sama On. Dia baca bola, aku baca intisari. Terus Romo Purwio datang keluar kan, terus kayak makan ikan gitu loh. Terus, loh, halo Kon, halo Kon, enggak. Oh iya Romo. Ya mau. Ini Romo pinjem majalahnya. Oh iya, ya bisa saja. Gitu, maksudnya diizinkan. Nah, dia sambil nyebar pakan ikan gitulah di kolam gitu. Jalan terus dia nyebar. Nah, satu kali tuh ada Tetol sama teman-teman yang lain. Tetol itu kakak kelas kami. Ada kakak kelas 2. Ada yang ulang tahun ternyata. Ternyata ada yang ulang tahun. Terus kemudian kita lagi bersih-bersih tuh, kita lagi baca, ada bersih-bersih. Iki harus ulang tahun, terus digegurke ning gone tempat Romo Prio. Kolamnya di depan kamar. Di kolamnya bagus kayak dicelup gitu loh, Kak. Jadi kalau kita ulang tahun tuh kayak bukan dijegurke tapi kan dicelup. 1 2 kayak gitu. Nah, udah kan selesai. Kita masih santai tuh. Oh, kita ikut. Gitu. Terus habis itu Romo Prio. Kok rasa kurang Ki? Apa Romo? Terus Romo Prio ngelirik kita. Aku tahu kode itu. Aku tahu. Jadi Romo Prio ngomong sama mereka terus kayak ngelirik aku gitu. Gitu. Saya kan bilang, waduh, aku langsung lari. Aku langsung ngotain masalahnya, terus aku lari. Jokin kontrak. Kalau masih gini. Terus aku dikejar, orangnya apa iki? Terus dia keambil terus dia mbak. Iya karena badannya kecil kan, jadi mau ngelawan juga percuma. Pasrah. Akhirnya ikut dicelup. Terus aku sampai Medan dulu kan. Aku sampai kelas. Kemudian ntar baru aku lihat jalannya ada orang datang basah kuyup gitu. Mbak, ngapa Mbak? Les guys. Pas kayak kau ya ngandani si kontrak aku lali ngandani ora ya kontrak ora. Maksudnya aku mau ndelok Romo Prio iki kodene iki. Ana sing durung ki. Siapa Romo? Ngelirik aku. Set ngene iki. Pasien tenan kok. Aku langsung lari. Tapi berarti pengalaman karo Romo Prio akeh no gak sing lucu-lucu kan? Senane kelas dengan kelas. Kowe gawe alpukat apa ki lho? Oh, itu kelas 2. Celuk, kelas 2. Kelas 2. Jadi kan kita nggak, kalau makan di kelas tuh kan nggak boleh. Kemudian suatu kali jam sore-sore gitu ya. Sore-sore jam ada yang olahraga, kemudian ada yang ada yang nyuci gitu. Aku di kelas. Nah, kan kalau di lapangan bola tuh sebelah utaranya tuh kan ada buah-buah yang jatuh biasanya. Ada alpukat, macam-macam lah. Nah, terus aku ngambil tuh. Pernah ngambil terus aku nyimpen di laci. Nah, suatu kali aku bikin di kelas. Lagi sepi nggak ada orang, ada beberapa orang doang gitu. Aku ono. Terus aku bikin kan enaknya kalau alpukat masuk di gelas, kemudian kayak dideplok gitu loh, ditumbuk gitu, pakai sendok, kluk. Nggak gula lagi kan? Lali aku gula, kita aku njaluk gula.
Tak tembok kemudian Romo Priyo lewat. Romo Priyo waktu itu jadi pamong saya, pamong kami lah ya pas dulu. Lucu guys. Terus jalan, terus kayak lihat di kelas, lihat saya di deplok gitu loh. Nah, terus saya tahu kan, lagi gini, Romo Priyo langsung set. Aku baca, soal baca. Terus Romo Priyo masuk di kelas saya, terus nulis di papan tulis. T Disingkat-singkat ya. T D M DK tidak boleh makan di kelas. Oh ya Romo. Awalnya TDMBK apa Romo? Terus tidak boleh makan di kelas. Oh iya. Ya Romo. Ambil lagi aja. Itu sama Romo Priyo kuwi. Terus sing kae enggak sing kowe nirok ki suarane Romo Priyo kali ketahuan ya. Oh lali aku. Oh iya sih. Sing nek mlebu kelas ki ngomong apa sih? Yo, ini ya apa-apa nek cekak nirok ki lho. Kenapa ini? Nah terus burine kowe ana Romo Priyone. Oh iya. Aneh, lah itu dia. Itu dia. Nah, nek karo Romo Priyo ki aku wis tahu. Waktu itu MM1 ya kalau nggak salah kan jadi bidal bel apa-apa gitu. Pokoknya MM2 jadi bidal bel. Nah, salah satu tugasnya bidal bel itu sebenarnya bukan tugas sih, cuman jadi ikut kena juga. Itu mengawasi kelas ditutup sampai benar-benar kelas ditutup ya loh. Tekan bengi ngono ke jam 10 ki wis tutup kan. Nah, pas kayak aku lali ono kowe apa orang ya. Jadi kejadiannya tiap hari apa sih Rabu ya. Rabu sing wong ana olahraga ya lho. Nah, nek Romo Priyo kan biyen dhewe kan ngertine angger kalah badminton, nek ora MU kalah. Badminton. Kalau nggak kalah badminton ya MU Badminton kalah pingpong. Kalah pingpong pokoknya kalah olahraga itu agak bete gitu kan. Nah, suatu saat aku masih di kelas tuh. Harusnya itu kelas sudah tutup. Dipanggil sama Romo Priyo. Entang. Takut dong disuruh masuk kamar nih. Masuk kamarnya dia udah deg-degan tuh. Kok aduh kok ya aku kena gitu kan. Ini mesti kalah iki badmintonnya mau aku gitu kan. Udah mukanya masem banget soalnya. Mlebu kamar, aku disuruh nunggu di depannya itu ruang tamunya kan. Romo Priyo masuk ke kamarnya dia, masuk ke tempat tidurnya gitu ya. Ke ruang tempat tidur. Wes udah deg-degan ya. Aduh, mati ya dihukum apa lagi nih kan. Nunggu rada suwe kae. Ngerti-ngerti Romo Priyo metu iki karena ngira piye. Ngene. Nih, buat teman-temanmu. Dikei panganannya lho. Oh, iya. Sak kardus lho. Duh, mau ngomong ket mau. Kadang kaget. Ya Romo. Tapi emang dia tuh Romo yang unik sih, maksudnya Unik. kita nggak bisa Lucu nebak, gitu. nggak bisa nebak dia lagi bakal baik atau enggak gitu, tergantung moodnya sebenarnya. Itu sih kalau pengalaman lucu sih, apa lagi ya, banyak kok, misalnya Pasukan Pak Jikir ya orang nggak cerita gini. Wisnu. Apalagi ya, Sese? Kamu ngiling-ngiling kok. Kok orang Mbak? Pengalaman Mbak? Jadi suatu ketika kami kedatangan tamu frater dari Papua. Saya lupa siapa namanya. Nah, oleh frater tuan rumah, saya juga lupa siapa fraternya. Diajaklah main ke pusat kota Magelang. Kebetulan saya ikut. Nah, yang waktu itu Kok sama lu, Mbak? lali. saya lupa dalam rangka apa. Intinya ada seorang frater yang memang bertugas di tempat kami, mengajak saya dan beberapa teman. Saya juga lupa itu siapa, bersama dengan si frater yang dari Papua tadi. Mainlah kita ke Magelang dan kita makan siang di KFC. Asik. KFC ya? KFC. Main Bungkus KFC. si Nah, bukan soal bungkus KFC-nya. Oh, bukan. Nah, tapi di KFC itu kan sama seperti di pintu-pintu Alfamart atau Indomaret yang sekarang. Pintunya kan dua. Yang satu tulisannya dorong, yang satu tulisannya tarik. Nah, dia bingung, ini ada apa? Kenapa dua pintu ini tulisannya berbeda? Bagaimana cara membukanya? Gitu. Akhirnya yang dilakukan adalah pintu yang didorong, pintu yang tulisannya ditarik. Jadi begini. Kami langsung otomatis menjawab, kami nggak kenal. Gitu. Itu frater ya? Frater. Tapi menarik sih. Terus apa lagi ya? Aku main cerita apa ya?
Oh iya, kita juga punya guru-guru yang menarik. Jadi suatu kali ini salah satu ya, kalau aku ya, Romo, Pak Naryo. Ini Pak yang Naryo. bekas kalau aku. Pak Dia kan, Naryo itu guru bahasa Indonesia. guru bahasa Indonesia yang sudah senior. Jadi teman-teman lulusan Merto yang lama 70-an, 80-an pasti masih ingat Romo Pak Naryo. Dia tuh spesialisasinya SPOK sama di MMD sama akar kata, akar kalimat gitu. Di MMD apa ya? Diterangkan menerangkan. Oh, diterangkan menerangkan. Nah, sebenarnya mungkin nggak lucu-lucu amat, cuman ini orangnya hebat sekali. Jadi suatu kali kan kelas 0 kan kita lagi dari berbagai macam sekolah ya, dulunya SMP-nya ya. Nah, dikasih pertanyaan kalimat simpel ya, apa gitu. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Nah, misalnya kayak gitu. Legend kalimat itu. Nah, atau ngambil dari kitab suci, coba buka ayat ini, terus dibuat SPOK-nya. Nah, yang lucu adalah, yang menarik adalah, bahkan sebelum kita maju, itu dia udah tahu orang ini salah atau enggak. Jadi, kita nyari poin itu susah banget. Jadi pernah tuh, aku bikin kan, udah bikin, maju, langsung coret, coret, balik lagi, ada lagi temanku, maju, diliatin, lama gitu, wah bener lagi, coret lagi, terus ada lagi temanku lagi, Pak, saya sudah selesai, enggak, coret sendiri aja. Dicoret sendiri aja. Kurang maju, aku turun. Ini coret sendiri. Tapi itu menarik sih, maksudnya aku baru akhir-akhir bulan ya, kan semester 1 semester 2, akhir semester 1 baru dapat poin kok. Poinnya Susah karena memang susah cari banget poinnya. cari poinnya. Tapi ketika kita udah dapat poin, kita bangga gitu. Ternyata aku yang dulu awalnya aku mikir, emang ini bisa dilogika ya, emang bakal sama semua ya strukturnya. Ternyata juga sama ketika kita coba baca, ternyata strukturnya juga sama gitu. Aku kira bakal, kan setiap kalimat kan fleksibel ya. Kalau aku tuh lihat setiap kalimat tuh bakal fleksibel, S-nya apa, B-nya apa. Ternyata sama, ada logika bahasanya yang makanya kita jadi paham sedikit-sedikit terkait dengan penggunaan kalimat yang lebih enak gitu dibaca gitu. Ya itu gara-gara itu. Jadi kalau waktu SMP kan kita mengenal anak kalimat, cucu kalimat. Nah, itu ada cicit kalimat, kemudian ada keterangan objek penyerta, objek pelaku, objek penyandang, Keterangan subjek, keterangan predikat. lesap. Nah, itu baru ono kuwi. Terselubung. itu yang bikin kesel tuh kalau sama Pak Naryo tuh. Yang bikin kesel adalah kita kadang-kadang dikasih satu soal nih, kita kerjainnya tuh sampai lama tuh. Satu mata pelajaran 45 menit ya. Tapi ditunggu sampai kalau satu kalimat itu nggak selesai itu ada 15 menit atau 30 menit ganti itu. Jadi cuma 3 kalimat. 3 kalimat yang maksimal ya. 4 kalimat. Nah, ditunggulah sampai batas waktu yang udah ditentukan Pak Naryo sendiri kan. Kita bingung tuh, masa kita coba-coba nggak ada yang bener gitu kan. Ngeselinnya adalah habis itu dia langsung bilang, oh ini subjek, ini predikat, nah ini ada keterangan kayak tadi, keterangan pelaku misalnya, padahal nggak pernah diajarin kita. Ya, sebelumnya kita nggak tahu. Keterangan subjek, ya kita gimana mau bener, denger aja barusan ya kan. Jadi kita udah stres 15 menit itu ternyata memang belum diajari sama Pak Naryonya. Terus selain Pak Naryo itu juga ada yang guru yang unik juga, namanya Pak Agus. Pak Agus itu guru fisika. Dia pintar banget, saking pinternya dia nggak pernah bawa buku kalau ngajar. Jadi langsung di pikiran dia tuh langsung bikin soal gitu. Nah, suatu kali saking pinternya dia ini cerita di MM2 kelas 2. IPS. Nah, suatu kali karena dia saking pinternya gitu ya, kemudian mata juga sipit gitu. Nah, dia jalan tuh dari ruang guru ke MM2. Tiba-tiba ketika kan biasanya dia cuma jalan masuk kemudian langsung tanda salib gitu ya. Karena kan membuka tutup pelajaran kan tanda salib. Terus suatu kali dia jalan kan,
Kami lihat tuh, loh Pak Agus mulai. Nah bagus terus kita bingung, loh Pak Agus masuk mana? Dan tiba-tiba tuh dia jalan gitu kan, kemudian buka ruangan langsung tanda salib, terus dia melek gitu, loh kok sepi? Ternyata masuk kapel bro. Itu kapel kan nih, dormit. Demak kapel kecil. Ruang doa kan ruang doa. Terus itu satu, yang kedua tuh beneran, jadi dia jalan kan, bagus, tapi dia tetap jalan ngelewatin kelas gitu loh, lewatin kelas, masuk, jalan lurus, kemudian masuknya ke dormit, kemudian dia belok kiri langsung tanda salib, loh kok kasur kabeh. Kalau yang istrinya Pak Agus kunci di rumah tuh bener apa enggak sih? Jarine kok. Jari Pak Sulis saya ceritanya. Jari Pak Sulis. Jadi ceritanya Pak Agus ini lagi ngajar ya. Berangkat pagi-pagi berangkat ke sekolah kan. Terus pas berangkat belum sampai ngajar kayaknya, terus dia masih di ruang guru kan Pak Sulis kan ngajar. Terus ditelepon sama istrinya. ternyata karena Pak Agus ini pergi mengunci pintu rumahnya, tapi istri di dalam. No. Asalnya mau Ini saya kunci. Jadi nggak hanya romo-romonya kita pengaruh sama romo-romo sama pamong, tapi juga sama guru-gurunya juga lucu-lucu gitu. Lucu-lucu sih. Kalau yang pasukan Pak Jikir tuh kita sama TW ya nggak? Kontrak ikut nggak sih waktu itu? Ora. Jadi ceritanya gini. Ceritanya nggak? Kan saya dari Magelang, asalnya dari Magelang. Terus saya tuh kalau jadi kalau di Murto tuh ada waktu namanya ambulasi. Ambulasi itu kita bisa keluar ke dunia luar, misalnya di luar asrama itu ya untuk beli perluan atau sekedar makan atau sekedar main jalan kemana gitu. Itu setiap hari Rabu sama hari Minggu ketiga. Nah, suatu kali kami minggu ketiga ada waktu untuk main ambulasi gitu. Nah, saat jeke aku neng seminari, aku belum pernah ambulasi itu pulang. Dari kelas 0 sampai kelas 3, baru kelas 3 aku berani. Ora kayak aku ya. Ngerako kowe gitu. Nah, baru terus aku ngajak Noventa sama TW Niko. TW itu tentara Wonogiri karena dia itu jago bela diri ya. Kosmas Niko namanya. Terus tak ajak lah main ke rumahku di rumah gelap. Ya, ketemu lah keluarga, ngobrol-ngobrol, makan gitu. Terus pulang. Terus sampai sorenya, sampai mertonya dilalai, kita udah diem-diem soalnya pulangnya agak telat jam 2 atau setengah 3 gitu. Kita diem-diem. Ternyata ada Romo Agam lewat. Terus ditanyain, "Ngendi kowe?" Jalan-jalan Romo. Terus ngaku bahwa habis dari rumah. Habis itu terus kita kayak dihukum gitu loh. Kita kayak dihukum di kelas gitu ya. Kayak di kelas kemudian Romo Agam ngomong kamu dihukum bersihin ini gitu. Terus aku nggak ngerti loh, si Wisnu bisa ikut join kenapa ya? Nah, aku kelingan ceritane. Aku nggak ngerti gue. Jadi nek ceritane iki sakjane ngene enggak, dhewe iki ora ketahuan, dhewe ngaku dhewe bali iki ora. Oh terus? Jadi gobloknya adalah waktu itu momennya adalah boleh kemanapun. Nih ya, Romo Agam bilang boleh kemanapun, tapi tulis kalian mau kemana dan sama siapa saja. Ditulis tuh kita, Noventa, Angga, Kosmas Niko, tujuan rumahnya Angga, ditulis. Nah kita kan nggak tahu kan kalau itu nggak boleh, karena kan instruksinya memang boleh kemanapun asalkan nulis ke mana dan sama siapa saja. Ya udah dong, kita dengan santainya tulis itu, kita pulang ke rumah Angga main. Habis itu pulang ya memang agak telat kan kita kan. Habis itu kita dipanggil tuh sama Romo Agam. Panggil sama Romo Agam, ditanyain kan, kemana tadi kalian? Nah kita langsung ngomong ke rumahnya Angga. Romo, kalian tahu kan peraturan di seminari itu apa? Nggak boleh pulang. Wah aku main ngelawan juga
salah juga kan nanti kalau ngelawan, ya udahlah kita terima aja kan. Oh iya Romo maaf gitu. Akhirnya dihukumnya adalah bersihin dapur. Bersihin dapur. Nah, kenapa kami jadi namanya pasukan Pak Jikir? Karena yang salah satu pekerja di dapur itu namanya Pak Jikir. Dia itu tukang masak atau tukang bersih-bersih gitu ya. Dua-duanya. Masak iya, bersih-bersih iya, makanya kita jadi membantu Pak Jikir. Nah, waktu itu Wisnu, ceritanya kita lagi bersih-bersih nih. Wisnu lewat, entah dia dari rafter atau dari mana ngambil apa gitu ya. Wih, lagi ngopo ki? Seru banget kayak nih. Nah, tak jawab. Nah, iki yang ngewangi-wangi wae. Mesake reget gitu kan. Kasihan nih kotor nih. Enggak ada yang bantuin. Ayo mau bantuin enggak? Si Wisnunya, "Wah, ayo, aku yo lagi selo gitu. Aku lagi waktu luang gitu kan, enggak ada kerjaan." Dia bantuin tuh sampai selesai. Kita mah diem-diem aja ya kan. Diem-diem aja kita lagi ngerjain dia kan. Akhirnya setelah itu selesai semua baru kita cerita ke Wisnu. Sebenarnya kita itu lagi dihukum. Terus Wisnu langsung ngomong, "Asik kah?" Lah kok melu-melu. Asalamu melu-melu. Bodoh. Komplak Wisnu. Ya, gitu. Iku sih cukup membekas. Sing lucu-lucu ya. Mana ya? Mbah? Pernah kan kan? Wali. Oh, ini. Kalau teman-teman Merto mungkin tahu ya. Kalau mungkin ada teman-teman Merto yang lihat video ini. Jadi di Kabes itu terkenal ada namanya misteri anggur misa. Nah, kenapa muncul misteri anggur misa? Karena hanya di kapal besar lah anggur misa itu cepat habis. daripada kapal-kapal yang lain. Nah, Jadinya kowe karo aku. aku ora karo kowe. Itu ya. Itu. Nah, jadi suatu kali aku menjadi salah satu bukti nyata kenapa kok tahulah kenapa kok disebut misteri misteri anggur kapal besar. Saksi, jadi ya, suatu kali lagi ada ini habis kan hari Rabu itu pada nonton TV itu. Jadi kita boleh nonton TV setiap hari. Oh, hari Sabtu. Sorry, hari Sabtu. Hari Rabu sama Sabtu kita boleh nonton TV. Sabtu sama Minggu ya. Rabu, Sabtu, Minggu. Nah, satu hari si Ayo, si Surya Bagus teman angkatanku ngajak, "Enggak, takjak. Neng ndi? Enak." Ya. Enak. Terus diajaklah aku ke kapal besar. Waktu itu aku di MM1. Dek jadi seremonius gitu ya, aku lali. Terus di kapal besar tuh di sakristi. Terus dia bilang, "Enggak, Lemran, apa? Anggur." Ya. Terus dia ngambil, terus nggak pakai gelas, dia langsung buka, langsung koklok. Barbar. Terus aku aku jalan. Koklok. Itu habis seperempat kedian. Itu makanya mungkin dari teman-teman juga pernah mengalami juga misteri misteri anggur kapal besar yang cepat habis. Mungkin sudah ada pelakunya ini. Kalian jebleng. Tapi aku lagi ngerti nggak? Karena saat ngertiku, setauku itu kenapa cepat habis karena ada beberapa romo yang kalau minum anggur waktu misa itu nggak full. Jadi dia cuma minum dikit. Cuman kita para koser ini kasihnya tetap full. Sengaja supaya nanti sisa. Nah, kayak Romo Matio ya kan. Romo Matio kan udah Romo sepuh. Jadi dia minum anggurnya ya kayak ya udahlah untuk memang untuk prosesinya perjamuan. Jadi dia nggak minum anggurnya itu semua, tapi tetap kita tuangkan itu full satu sloki ya. Wes taruh di poster. Nah, itu kan anggurnya kalau bisa nggak mungkin kan dibalikin ke botol. Nggak mungkin. Sikat. Kita yang minum. Nah, suatu ketika kenapa tadi saya bilang pengalamanmu karo aku enggak gitu, karena seingatku aku sama Angga atau sama siapa enggak karo aku. Tugas untuk minta anggur karena di misa berikutnya ini anggur habis. Anggurnya habis, minta anggur ke Romo Minister ya. Romo Gandhi waktu itu. Romo Minister itu yang mengatur keuangan itulah. Termasuk salah satunya itu menyediakan anggur untuk misa. Nah, kita minta, bukannya dapat anggur, dapat omelan.
karena dikasih historinya, ada catatannya kan. Ini anggur ini belum ada 1 bulan loh udah habis. Padahal harusnya itu buat berbulan-bulan. Nih kalian cek sendiri tuh, dikasih tuh catatannya tuh. Beneran lu belum sampai sebulan lu. Ya sudah, ini yang terakhir kalinya kejadian seperti ini. Saya tahulah kalian ngapain gitu kan. Pasti kalian juga yang minum ini. Ini terakhir kalinya untuk anggur yang saya kasih ini harus bisa bertahan selama berapa bulan gitu. Nah, habis itu udah deg-degan karena kan aku yang tanda tangan di situ kan. Kamu yang tanggung jawab, mati kau tanggung jawab piye. Aku ya lalah luah wae, ora ngerti kejadiannya kayak gimana lagi, cuman itu jadi ditandain sebenarnya Romo itu tahu gitu. Ya itulah kenakalan-kenakalan yang mungkin dulu menjadi rebel ya, tapi ketika kita udah lulus kemudian kita reuni itu menjadi kisah cerita yang lucu. Semua jadi kenangan. Ya jadi kenangan. Jadi yang dulunya dianggap dianggap rebel, dianggap kasus gitu, sekarang malah jadi lucu, jadi jadi bahan cerita. Nah sing babi gue kelingan ra? Orang Bobby orang ngalamin babi ya. Sing Bobby Orang Rizky orang Bantul. Iya ngerti, aku ngerti Rizky. Sing diwenehi ruang doa lali. Orang dia. Jadi dia lagi ngewenehi ruang doa iki ngarep aula. Nah kita ini nakalnya aku sama Angga sih, itu tuh biasanya kalau mau ngobrol itu di jam-jam doa tapi bisik-bisik tuh. Iya. Nah di ruang doa kami agak depan gitu. Nah belakang kami itu ada yang berdoanya kusuk tuh si Rizky itu. Masa gue rakelingan kan? Rakelingan. Ya kita lagi ngobrol gitu kan. Nah habis itu saking serunya kita ngobrol, itu tuh kita baru lihat ke belakang itu setelah berapa lama gitu. Pas kita lihat ke belakang, ternyata si teman kami ini bukan berdoa, ketiduran dia. Kali masuk gue lali kan? Aku lali. Tidak ini ngene iki. Set, baru gue natas guys. Nge-chess ya. Nge-chess. Aku masih ngomong dengan Angga, gak. Gimana ya? Angga terus. Nah, tahu nggak? Sampai sebulan ini gede loh. Enggak aku tekan sampai baju ya. Aku mah ingatnya jadi sampai itu loh, sampai bantal tuh. Koplak nih. Nah, terus pengalaman masih di ruang doa juga yang sama yang tadi si Ayo ya. Ayo pas nanya aula. Kenapa? Kayak pas nanya ruang doa apa ya aku lali. Tapi kayaknya kita lagi di ruang doa. Nah, habis itu nggak ada suara teriak-teriak tuh. Tolong. Danar karo si Ayo. Oh. Aku lali, kita lagi di ruang doa atau apa. Nah, jadi aula itu kan kita juga salah satu spot yang serem gitu ya. Serem malam-malam. Kisaran jam berapa? Jam 9 ada kali ya? 9:30. 9:30. Bengi aku ya. 10. Jam 10 ya. Sepi ya. Nah, kayak iki kan aku pas kayak tadi bidal aula. Aku ya lali kok, men. Aku tugasnya enggak lho, nutupi ngunci aula, nutupi jendela aula nek bengi ngono. Sangar, Des. Ini udah kewanenmu. Soe. Tadi bidal bel, tadi anu aula, nah pas kayak anu Ayo iki, aku kan ya posisi kita nggak tahu ya kalau itu Ayo kan. Ada suara tuh teriak, tolong gitu kan. Nah, kita kan serem yo. Apaan nih, kita bukannya nyari bantuan, kita sama-sama takut lari dulu kan. Jadi lucu, kita ngumpul dulu di pintu itu kan, itu aula. Kita denger, setan lari. Habis itu tapi setan mau tuh yo balik meneh. Sampai akhirnya kita beraniin aja, lihat gitu kan. Ternyata pas kita masuk nyalain lampu, Ayo udah gelantungan itu, tolong. Danar. Oh, danar ya. Tolong udah. Terus ada gitu kan direwangi coba tuh? Direwangi coba tuh kayak tibone. Orang di tapi jatuh terus dibawa ke rumah sakit. Tiba ono sing ngono to, Rano ya? Orang Tiba ono sing jobin kuwi. Kita tiba. Pas Apa ono kasure? Enggak, Rano kasur ya. Jadi pas jatuh pas jatuh itu aku ya juga bingung kan, karena pas tepat di bawahnya yang aku lihat cuma papan putih. Iya. Kan di situ itu hari Senin deh kalau nggak salah. Hari Senin kita habis ada sidang akademi.
sidang akademi itu apa sih? Public speaking. Nah, habis dipakai public speaking ini pas ada papan putih itu, whiteboard itu belum dibalikin. Nah, pas dia jatuh aku juga nggak tahu ya, cuma apa yang bisa dipakai aja kan. Pas dia jatuh itu aku mikirnya daripada kena langsung kan bahaya ya, apa yang bisa nahan dia dulu gitu loh. Akhirnya tak tarik whiteboard itu, nah makanya dia kan kena kepalanya kan, itu kena whiteboard itu kan. Kena whiteboard yang tak tarik, karena pikiranku kalau ini sampai langsung ke bawah, entah kakinya, kalau kaki pasti kaki patah, kalau kepala pecah tuh. Akhirnya apapun lah itu, pokoknya apa yang bisa nahan itu baru keplak gitu loh. Tak tarik whiteboard kayak tapi kalaupun memang waktu itu cilaka gitu ya, sampai sekarang juga nggak tahu apakah itu tindakan yang menyelamatkan atau tindakan bodoh juga nggak tahu ya. Tapi tindakan bodoh pasti. Puji tapi puji Tuhan sih waktu itu selamat ya, masuk rumah sakit, habis itu di sidang. Tapi ini salah satu sidang berang tuh. Ono sidang. Kenapa bisa kelantungan? Karena sebenarnya mereka berdua tuh udah melanggar, maksudnya berbuat kenakalan gitu kan. Jadi kan mereka berdua itu anggota dari podium estetika. Jadi mereka ngurusin tentang podium, mereka tahu banget seluk-beluk aula, panggungnya seperti apa dan seterusnya. Ketika malam semua aktivitas sudah selesai, mereka sengaja naik ke langit-langit aula untuk merokok. Nanti dah hal yang dilarang itu. Untuk merokok kan nggak boleh ngerokok tuh. Nah, entah gimana, mungkin kepleset atau apa sehingga kakinya salah nginjek dan akhirnya jatuh gelantungan begitu. Jadi gitu. Nah, pertanyaanku kok yo tekan dhuwur ngono lho. Ben ra konangan. Ya kan tekan ning aula ning dhuwur kae iso. Panggung. Iya. Wis semang dadak mlebu gitu. Kita berpikirnya ekstrim sih, Pak. Ending. Ya, begitu. Terus tapi ini salah satu hal yang saya suka juga sih, yang aku suka dari kita di seminari itu adalah ketika ada teman yang salah itu kita nggak menghakimi, nggak yang wah ini salah nih harus dihukum gitu, nggak. Ketika ada yang teman yang kita tahu mereka berbuat kesalahan gitu, tapi kita justru lebih memperhatikan bagaimana caranya biar mereka ini tetap dapat pengampunan dan tetap bisa berjuang sama kita. Kita nggak kalau berpikiran orang normal kan, wah ketahuan tuh, keluarin, kita nggak. Gimana caranya biar kita berdoa gitu, biar ini tetap boleh diampuni, tetap boleh dimaafkan, dan tetap boleh lanjut sama kita. Dan waktu dia datang pertama setelah dari rumah sakit ya, nah dari rumah sakit si Danar ya, agar pulang dari rumah sakit kita nggak nanya lu ngapain kemarin nggak. Yang kita tanya adalah gimana, udah baikan belum gitu. Kita nggak mau ngungkit masalahnya, kita lebih memperhatikan gimana keadaan dia ini udah baik apa belum, kesehatannya seperti apa gitu loh. Dan itu yang jarang kita dapetin sih sekarang gitu loh. Di tempat lain sih nggak tahu ya kayak gimana ya, cuman kalau itu sih salah satu hal yang aku suka sih, bener-bener pas seduluran gitu loh. Bahkan sampai sekarang kita udah lulus 2010, ini 2020, udah 10 tahun kita juga masih ngumpul-ngumpul juga, pas sedulurannya erat gitu loh tuh. Nah terus sing nenggane aula ono kejadian lucu nek kowe kelingan kon loro Romo Priyo. Jadi waktu itu jam rohani hari Minggu setelah minggu kunjungan. Nah jam rohani minggu kedua habis minggu kunjungan kan banyak makanan nih numpuk kan. Nah kita jam rohani kan harusnya kan sharing-sharing kitab suci, habis itu sharing renungan, saling menguatkan. Kita tuh malah jadikan itu ajang buat makan-makan. Nah aku pas kayak ketua baul meneh iki, kelas loro kan ketua baul. Nah habis itu aku bilang kami ada di aula. Jadi di aula aku duduknya membelakangi pintu. Untuk aula, jadi ini pintu ini di belakangku nih. Nah iki kok dianggur kewe iki panganane, buka aku gitu kan. Aku gini duduk gini buka toples yang ada itu selotip kan. Tak buka. Nyek. Ini Romo Priyo itu. Kumpul di sana. Iya. Nah, baru kuwi tak kira kan kelompokku tok. Aduh mati aku kena meneh gitu kan.
Nah ternyata kan kenal kabeh pas kae. Apa ya? Ya kowe nek aula kan ya. Aku nang aula, aku nang panggung. Nggak Jadi bisa. aku di panggung. Bawa Aku panggung. enggak di bawah panggung. Aku ditutup sama whiteboard. Jadi nggak tahu Romo Priyo itu nggak tahu. Tahu gara-gara si Yayan itu oke. Jadi kayak apa? Tirainya tuh kayak gerak-gerak tuh. Terus Romo bilang, "Ono apa iki?" Terus naik, ya ketahuan ya. Balik itu ketahuan. Yayan sih gondang Winangun sih. Kelompok pun nanti kan. Neng ruang musik. Jadinya pada mangan-mangan juga. Kebetulan dari kami banyak orang rantau, jadi sedikit yang mengunjungi, jadi jajannya cuma dikit. Nah karena jajannya cuma dikit, begitu lihat Romo Priyo dari jauh ditutupi kitab suci. Tapi kan kitab suci ya cuma begitu ya, begitu Romo datang, singkirkan kitab sucinya. Kumpul. Terus itu jadi kita di sidang. Tapi itu terus katanya ini angkatan yang bandel lah apa gitu, terus dia kayak nggak mau lagi ngurusin lagi gitu ya, nggak mau ngurusin lagi dan sebagainya, terus nggak mau ikut kegiatan apa-apa, nggak ada komet, nggak ada inmet, penuhilah komen itu konferensi Medan. Jadi kegiatan angkatan mau ditiadakan gara-gara itu. Tapi endingnya untuk melu sih nang pantai. Ya Allah Romo kemana itu. Akhirnya kita bingung tuh, habis itu kan yang bikin males adalah kita ditinggalkan begitu saja di ruangan itu. Dari suruh ya sudah sekarang bubar, lanjutkan kegiatan. Enggak, ditinggal aja, tinggal masuk kamar. Jadi kita bingung tuh, kita harus gimana. Akhirnya ketua bawel ngumpul itu ya tanggung jawab lah. Bujuk Romo Priyo-nya dibujuk-bujuk kan, kena meneh gitu. Aku lupa sih waktu itu kelanjutannya gimana, apakah kami jadi untuk ke tempatnya Romo Priyo untuk minta maaf atau apa, kita lupa sih. Ya lali aku ya. Lali aku. Yayan. Kenapa kamu harus menggerakkan tirai itu, Yan? Nah, aku goblok iki isopnya ini lho. Romo. Itu karo kaku ngene iki. Karo kaku ngene gerakane. Ya rasa kaku kuwi. Oh. Rasa boneh ya. Kok kayaknya saya akeh tapi lali sih ya. Banyak kok, tapi nggak detail banget sih. Ingat-ingatnya apa itu? Menarik itu tak apa ya? Bah. Apa? Kurang menarik nomor tapi apa ngono. Sopo dari dalam ada cuma suara. Sopo Angga. Password. Tegene password. Kami bikin password tahu enggak? Baru dibuka ke cekrek, wah 30 orang mengelingi satu komputer nonton bokep cuy.